Halo semuanya, perkenalkan saya Albert, mahasiswa Universitas Mercu Buana semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang the naive Bayes classifier. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Jadi saya memilih the naive Bayes classifier ini dikarenakan sebelumnya saya juga pernah membedah jurnal mengenai, jurnal kesehatan juga, hepatitis, dengan menggunakan, naive Bayes. Pertama mungkin saya akan menjelaskan nih, untuk teorinya. Jadi di sini, teori yang saya dapatkan untuk naive Bayes itu, yang pertama itu naive Bayes itu didasarkan pada Teroma bias dan diasumsikan bahwa fitur-fitur yang digunakan untuk klasifikasi adalah independence atau satu sama lain. Nah, jadi asumsi ini mungkin terlalu sederhana nih di dunia nyata. Meskipun demikian, algoritma ini tetap efektif dan sering digunakan dalam klasifikasi teks ataupun pengenaan pola. Ini udah banyak banget nih yang memakai teori ini untuk suatu penelitian karena naive Bayes ini sangat mudah untuk kita gunakan nih. Nah, yang kedua ini mungkin saya akan jelaskan cara kerjanya ya. Cara kerjanya itu dari naive Bayes sendiri, metode naive Bayes itu adalah perhitungan probabilitas. Ini mungkin kita juga udah sering dengar nih probabilitas atau kemungkinan ya. Jadi naive Bayes ini menghitung probabilitas nih masing-masing dari tiap kelas atau subnya nih berdasarkan fitur atau dataset nih nanti yang ada pada penelitian kita. Nah, yang kedua itu ada independence assumption. Ini adalah asumsi-asumsi dari fitur-fitur independence yang mungkin tidak selalu dipenuhi ya dalam dunia nyata. Nah, ini itu maksudnya adalah pembedahan atau pengambilan dalam setiap kelas-kelas ya dalam datasetnya nanti. Nah, yang ketiga itu klasifikasi. Klasifikasi ini jadi setelah kita melihat probabilitas dan kita juga menghitung, nah naive Bayes ini akan memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai hasil klasifikasi. Nah, kalau dari saya nih keunggulannya, kenapa saya pilih naive Bayes sebagai metode terbaik. Yang pertama itu naive Bayes itu kita bisa gunakan cepat dan sederhana. Kenapa saya bisa bilang cepat dan sederhana? Saya pun sudah mempelajari naive Bayes ini. Seperti yang tadi saya bilang, saya pernah membedah suatu jurnal mengenai kesehatan. Nanti saya akan tampilkan jurnalnya. Nah, ini saya pun mempelajarinya. Dan untuk metode naive Bayes ini algoritmanya juga cukup relatif dan sederhana. Dan ini pun mudah untuk kita pahami karena memang menghitung probabilitas atau probabilitas sendiri mungkin kita juga udah pernah belajar nih pada saat SMP atau SMA atau SMK gitu. Jadi yang kedua itu adalah kinerjanya baik nih pada data besar. Nah, meskipun naive Bayes ini menggunakan asumsi independency, naive Bayes juga dapat memberikan kinerja yang baik pada dataset besar, terutama konteksnya itu klasifikasi teks gitu. Nah, yang ketiga itu mudah intervensi atau hasil dari naive Bayes itu mudah diintervensi sehingga cocok nih digunakan untuk aplikasi di mana intervensi model itu penting. Nah, yang keempat ini juga yang lumayan penting ya. Jadi metode naive Bayes ini tahan terhadap data-data yang overfitting. Nah, jadi data-data yang overfitting ini biasanya itu data-data itu relatifnya itu sederhana, jadi nggak yang rumit-rumit. Nah, kalau dari saya sendiri kesimpulannya itu, kenapa saya lebih memilih the naive Bayes classifier, saya ini memilih algoritma yang sederhana, cepat, dan efektif.
terutama untuk tugas klasifikasi teks atau dataset yang besar. Nah, meskipun dia sederhana dan cepat, itu asumsi independence-nya ini mungkin tidak selalu terpenuhi ya di dunia nyata, karena balik lagi ini adalah eh, sebuah metode yang memiliki seperti probabilitas. Balik lagi ini adalah sebuah probabilitas atau kemungkinan yang akan terjadi. Jadi tidak selalu terpenuhi nih di dunia nyata. Jadi algoritma ini memang terbukti menghasilkan baik dari kasus, terutama dari ketika independence model dan efisiensi perhitungan menjadi faktor kunci dalam metode ini. Berikut adalah jurnal yang pernah saya review. Ini judulnya Early Diagnosis of Esophageal versus Using Boosted Naive Bayes Tree. Nah, ini adalah boosting Naive Bayes Tree, di mana model Naive Bayes Tree yang di-boosting. Boosting ini apa sih? Boosting ini adalah beberapa metode Naive Bayes Tree yang digabungkan menjadi satu metode. Nah, mungkin saya akan jelaskan tahap-tahapannya ya. Ini adalah tahap-tahapan dari algoritma boosting Naive Bayes Tree. Nah, yang pertama ini seperti yang kita tahu, ini mulai, lalu yang kedua itu kita menentukan data latih. Data latih ini adalah data yang berisi informasi tentang atribut-atribut atau kelas. Nah, ketiga kita baru mengambil data uji ini adalah data yang kita prediksi, dan ini yang telah dipelajari dari data latih yang sebelumnya. Nah, yang keempat adalah analisis dari daftar atribut atau sampul yang diperiksa. Jadi kita akan analisis dulu data-datanya, lalu kita lalu kita masukkan ke data-data yang tadi kita ambil. Nah, ini ke step yang kelima, yaitu menghitung probabilitas pure untuk setiap kelas atau P dalam kurung C. Nah, ini adalah hitungannya. Nah, jadi di sini kita akan menghitung nih untuk setiap kelas atau probabilitas pure nih nanti. Nah, setelah itu kita akan kalikan nih probabilitas pure dan probabilitas kemungkinan untuk setiap kelas. Nah, atau biasa kalau dalam hitungan P buka kurung X dengan syarat C gitu. Nah, jadi di sini kita menghitung itu namanya probabilitas likelihood gitu. Dan setelah itu baru kita simpan hasil dari atributnya. Nah, setelah sudah kita simpan, kita identifikasi nih apakah atribut atau probabilitas itu adalah probabilitas yang tertinggi dalam dataset ini. Nah, biasanya ya kita akan memasukkan data yaitu P data C dengan syarat X. Nah, jika iya, kita akan ke atribut selanjutnya. Ke atribut selanjutnya ini kita akan mencari nih atribut di mana semua atribut akan kita cari dan kita akan menentukan atribut mana yang paling tinggi gitu. Nah, jika sudah, kita akan output kelas yang diprediksi atau atribut yang sudah memiliki probabilitas yang tertinggi, dan itu sudah jelas. Nah, baru selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.